Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada materi ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, berapakah topi yang kita punya? Nah, topi apa itu? Yaitu topi pola cara kita berpikir di dalam mencapai sebuah tujuan maupun mengatasi permasalahan. Nah, 6 topi berpikir ini adalah ala Edward de Bono. Nah, materi ini saya dapatkan dari Dr. Abdullah Fahmi Alatas. Nah, topi apa sajakah itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ada 6 buah topi, yaitu putih, merah, kuning, hitam, hijau, dan biru. Bagaimanakah topi-topi tersebut di dalam penggunaannya dan apa saja manfaatnya? Kita lihat bersama-sama. Kita awali dari topi putih. Topi putih ini melambangkan kita berpikir fakta, data, informasi, dan data apa saja yang kita miliki tentang di dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya ada topi merah. Topi merah ini melambangkan emosi, intuisi, feeling, dan perasaan tanpa memperhatikan sebuah fakta. Selanjutnya ada topi kuning. Topi kuning ini melambangkan manfaat keuntungan dari ide-ide atau alternatif dari langkah-langkah yang kita pikirkan. Selanjutnya ada topi hitam. Wah, topi hitam ini melambangkan kemungkinan negatif, penilaian, kelemahan, audit, berpikir kritis, kemungkinan tidak terrealisasinya ide-ide yang kita punya di dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya topi hijau. Topi hijau ini melambangkan kita berpikir secara kreatif, berpikir alternatif, out of the box. Saat menggunakan topi hijau, biarkan otak kita membuat alternatif sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan kemungkinan negatif dari ide tersebut. Tujuannya agar otak kita tidak terhambat. Nah, selanjutnya topi biru. Nah, topi biru ini melambangkan organisasi berpikir kita. Langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya di dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, dari 6 tersebut, bagaimana cara menggunakan 6 topi berpikir? Nah, yang pertama, kita gunakan dulu topi biru. Kita menentukan langkah apa saja yang akan kita gunakan di dalam menentukan sebuah tujuan yang akan kita capai. Nah, setelah kita menentukan langkah-langkahnya, baru kita menggunakan pola berpikir dengan topi putih, yaitu kita kumpulkan dulu data-data dan fakta pendukung yang ada. Kita kumpulkan dulu data-data fakta pendukungnya supaya dapat terrealisasi tujuan kita. Nah, selanjutnya kita menggunakan berpikir dengan topi hijau, ya, yaitu berpikir solusi sebanyak-banyaknya, alternatif apa yang dapat kita ambil. Meski rasanya mustahil, meski rasanya aneh, biarkan saja ide mengalir, paksakan otak kita untuk menghasilkan ide-ide dan tulis ide tersebut di dalam untuk mencapai sebuah tujuan tadi. Selanjutnya barulah kita berpikir dengan topi kuning, yaitu kita tentukan manfaat dan kelebihan dari ide-ide yang telah kita dapatkan. Setelah kita catat tadi beberapa ide, misalnya ada 3, kita cari manfaatnya dari per ide-ide ini. Mana ide yang paling banyak manfaatnya. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan topi hitam. Kita tentukan kekurangannya dari ide-ide tersebut. Saat menggunakan topi hitam disertai dengan pertanyaan, bagaimana caranya agar kekurangan dari ide tersebut dapat dicegah atau ditanggulangi. Nah, jadi dari misalnya tadi ada 3 ide, kita cari kekurangannya. Kekurangan ide 1, ide 2, ide 3, kita cari kekurangannya masing-masing. Dan bagaimana cara mengatasi kekurangan tersebut. Bisa enggak ini kira-kira kekurangannya kita atasi bersama. Nah, setelah itu barulah kita menggunakan topi merah. Nah, topi merah ini tanpa memperhatikan fakta dan data, yaitu bagaimana perasaan atau feeling kita terhadap ide-ide tersebut. Seringkali kenyataan tidak seperti fakta yang ada. Feeling kita membantu untuk memperkuat kita dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi setelah tadi kita catat ide-idenya, kita catat manfaat-manfaatnya, kita catat kekurangannya dan solusi-solusinya, barulah kita menggunakan sebuah feeling atau kemantapan hati. Mana nih dari 3 ini ide yang akan kita pakai.
barulah kita menggunakan topi biru. Topi biru ya, yaitu kita pilih 3 solusi terbaik tadi. Kemudian tentukan satu yang terbaik dari 3 alternatif tersebut, ambil sebuah keputusan dan langsung action. Tanpa tindak lanjut, ide sebagus apapun akan percuma. Nah, makin banyak topi yang kita pakai, yang kita miliki, makin baik pula cara berpikir kita di dalam mencapai sebuah tujuan dan cara penanggulangan permasalahan. Saya juga masih belajar untuk bisa memakai topi-topi tersebut di dalam mencapai sebuah tujuan dan mengatasi sebuah permasalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi penonton. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Berikut saya sertakan link referensi yang saya ambil. Saya Firdaus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.